Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Tommy Wijaya. Kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial tentang gimana caranya membuat aplikasi Android Studio yang sederhana. Ya, langsung aja kita buka Android Studio-nya. Ya, di sini kita langsung aja buka new file. Kita cari empty activity. Nah, ini kita kasih namanya aplikasi input. Oke, setelah itu tunggu. Nah, ini di close aja satu. Nah, ini kita lagi loading ya. Ya, ini ada main activity sama main. Kita bikin dulu untuk activity mainnya. Nah, saya sebelum ini saya udah membuat modulnya ya kan. Ini adalah tugas dari kuliah saya. Ini kita copy aja. Kita copy, masukin ke activity main. Nah, ini juga sama, kita copy dari sini sampai bawah, masukin di sini. Oke. Nah, setelah itu save. Nah, ini ada perubahan ya di gambar sebelahnya. Ya. Setelah itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih arti dari kegunaan yang di atas ini. Yang pertama itu adalah untuk relatif ininya ya, relatif layout adalah grup tampilan yang menampilkan tampilan turunan di posisi relatif. Terus ada juga itu untuk table ininya, table layout, yaitu untuk membangun user interface, tampilan antar muka. Terus di sini juga ada yang namanya web underscore content ya. Ini memberi tahu tampilan agar menyesuaikan ukuran dengan dimensi yang dibutuhkan oleh isinya. Terus ada juga line ini, ada juga add plus ID, itu digunakan simbol ini saat akan memberikan sebuah ID pada elemen atau tags dari layout XML untuk membedakan kegunaan masing-masing elemen atau tag tersebut. Lalu ada juga table row, ada juga tag view, berfungsi untuk menampilkan beberapa teks dalam activity ya kan. Terus ya ini adalah menu buat input pria atau wanita, pria atau perempuannya ya. Di sini ada radio button,
radio bundle adalah width yang umumnya digunakan bersama dengan radio group untuk membuat menu atau opsi. Nah, ini yang terakhir itu sebuah sama sih artinya, nggak sama dari yang di atas, nggak ada bedanya ya. Ini adalah detailnya untuk button save, nanti dikirim ke file untuk dimunculkan di menu atas itu. Oke, itu ya pengertian di bagian activity main. Kita lalu ke main activity-nya. Kita hapus ini. Saya juga udah punya modul untuk ini. Saya copy dulu dari sini ya. Kebanyakan copy, masukin ke sini. Lalu yang public ini enter dulu. Lalu yang bawah juga yang public class juga kita copy sampai bawah. Oke. Nah, lalu save. Nah, di sini masih ada yang error ya, yang merah-merah ini karena saya belum buat satu file lagi yang namanya almag. Saya jelasin dulu beberapa dari fungsi-fungsi yang ada di main activity ini ya. Yang pertama ini adalah sebuah impor ya. Impor itu kumpulan fungsi yang ditargetkan masing-masing dengan kumpulan catatan rilis sendiri. Contohnya itu fungsi import activity adalah komponen pada aplikasi tersebut menampilkan dan mengatur halaman. Nah, yang dibuang ini public class, ini untuk memanggil sebuah interface ya. Ini juga override public void itu save untuk save duluan test adalah metode untuk menerima parameternya. Fungsi yang di bawah ini itu untuk proses button input ya, yang ada pria dan wanitanya itu. Mungkin pengertian dari saya itu. Setelah ini kita bikin apa namanya file baru di menu sini. Kita pilih klik kanan, habis itu ambil yang Java. Setelah itu kasih nama almag, ininya Java. Lalu oke, ini nah ini udah ada ya tempat buat pengisian almagnya. Nah, saya juga udah mempunyai modulnya sendiri. Nah, ini copy. Ini fungsinya untuk memunculkan yang kita kalau ngetik siapa namanya, menginput namanya, alamatnya sama jenis kelamin biar bisa ke save. Ini adalah button ininya. Yang tadi nggak keluar itu bisa keluar karena kita bisa udah bikin almagnya ya, button save-nya. Ya, sedikit membahas tentang isi dari almag ini. String itu adalah nama digunakan sebagai ID resource-nya. Public ini adalah kode akses, terus private adalah kode yang sesuai dengan namanya, return adalah digunakan dalam metode untuk mengembalikan sebuah nilai. Terus this untuk menyatakan variabelnya. Terus void itu merupakan suatu tipe data yang menyatakan bahwa deklarasi kode tidak memerlukan nilai ya. Mungkin itu pengertian dari sedikit dari saya ya.
setelah itu habis ini kita akan proses running ya. Kita proses running agak lama ya. Nah, ini kita bisa buka di sini. Nah, ini kalau udah sukses seperti ini ya, sebelumnya saya ini proses running di HP ya, jadi saya pakai metode dari HP, runningnya di HP biar cepat. Nah, ntar hasilnya saya tunjukin juga. Hasilnya seperti ini nih ya. Nah, ini hasilnya dari codingan yang kita bikin tadi. Nah, ini Tommy Wijaya, jenis kelaminnya pria, ini Indonesia, konsep. Nah, itu di atas ada ya, ini udah muncul. Kita coba untuk yang perempuannya, ini namanya Sonia. Ini perempuan Indonesia juga save. Nah, itu udah ada ya. Ya, itulah aplikasi sederhana dari Android Studio. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.